Ya. Ya. Jadi dan aktivitas sehari-harinya memang dalam dunia dakwah, ya, insya Allah. Mari sama-sama kita simak apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan saya minta memang karena beliau juga sempat menulis sebuah buku yang kaitannya dengan ya khusyuk ya dalam sholat, sehingga kita bisa sama-sama tentu banyak mendapatkan pencerahan malam hari ini bagaimana kita bisa meraih kekhusyukan dalam sholat itu, dan itu sesuatu yang istimewa tentunya. Ya, saya langsung persilakan saja kepada Ustaz Yusuf Kusuma untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Kepada Ustaz. Masih mute ya, Ustaz. Ustaz Yusuf sudah bisa ini gabung masuk? Masih mute itu kayaknya. Ustaznya masih di mute itu. Soundnya belum ini Ustaz. Nah, udah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Salam perkenalan. Ya, Allah menciptakan alam semesta itu tidak ada yang kebetulan, termasuk juga pertemuan kita. Untuk itu mari kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam. Suaranya itu ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad. Sepertinya ada belum ya. Sebentar saya masukin. Yang lain mungkin mohon di mute ya. Ada bocor. Saya pakai ini aja nih. Sebenarnya agak gatek juga ini. Saya pakai ini ya, komputer aja. Dan hari ini insya Allah ada tayangan, cuman saya lagi coba, ini baru pertama nih pakai tayangan di Zoom. Mudah-mudahan sukses. Kelihatan nggak? Tayangannya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Kenalkan, nama saya Yusuf Kusuma, Sastra Atmaja. Suka disingkat juga jadi Yekas. Saya tinggal di Tangerang. Dengan Ustadz Budi ini sudah lama sekali nggak ketemu ya. Terakhir kapan? Iya. Saya malah khawatir udah lupa wajahnya.
Insyaallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Kalau bicara tentang sholat khusyuk, ada beberapa hal yang banyak dilewatkan orang. Sehingga ada banyak orang yang tidak merasakan nikmatnya sholat khusyuk. Saya nggak bilang bahwa sholat khusyuk itu tidak boleh cepat. Atau sholat khusyuk itu harus lambat dan lama. Karena kenikmatan dan kekhusyuan orang bisa jadi berbeda-beda. Walaupun saya pribadi nggak nyaman dengan sholat yang cepat. Mungkin ada orang yang sholatnya cepat tapi bisa khusyuk, walau alam bisa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya menulis buku Menikmati Keajaiban Sholat Khusyuk ini sebenarnya dari pengalaman pribadi. Yang kemudian juga beberapa pengalaman teman-teman dan jemaah yang akhirnya saya menyimpulkan bahwa ada keajaiban yang hilang. Maksudnya ada keajaiban dari sholat khusyuk yang banyak orang nggak sempat menikmatinya atau lupa menikmatinya. Karena kemudian saya bikin buku sebelumnya, sebenarnya jauh sebelumnya itu bikin pelatihan sholat khusyuk. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan pelatihan sholat khusyuk itu insya Allah dijadikan bagian dari acara pesantren usia emas tanggal 7 sampai 11 Februari 2022 besok di Ciloto. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang menarik dari sholat khusyuk adalah banyak orang hanya mengandalkan atau melaksanakan sholat itu. Tar dulu, saya ini gimana cara ininya ya? Oh ini dia. Ya. Banyak orang kehilangan kenikmatan dalam sholat khusyuk, padahal sholat khusyuk itu wajib. Dan banyak juga dari pengakuan orang lupa bahwa sholat khusyuk itu sebenarnya menjadi jalan pertolongan dari Allah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang menyadari bahwa dia bertemu dengan Allah, akan bertemu dalam sholat itu. Dan orang yang tahu bahwa dia akan kembali, bahwa dia akan bisa tiba-tiba mati. Karenanya sholat khusyuk menjadi, dia mendorong dirinya untuk bisa mencapai sholat khusyuk karena dia akan ketemu dengan Tuhannya dan dia akan segera menemui Tuhannya dalam kematian. Sementara kematian itu bisa datang kapan saja. Kalau melihat sejarah Nabi dan para sahabat, sholat khusyuk itu sebenarnya adalah satu kegiatan yang biasa. Maksudnya tidak ada sholat tanpa sholat khusyuk. Sampai-sampai Allah melarang kita sholat dalam keadaan mabuk, yaitu ketika kita tidak mengerti apa yang kita baca. Sementara tidak mengerti apa yang kita baca saat sholat itu terjadi hampir di banyak waktu kita. Setidak-tidaknya pengalaman saya entah sudah berapa ratus rakaat yang kita tidak mencoba menerjemahkan apa yang kita baca dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya bacaan itu bagian dari dialog dengan Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin menyingkat
bahwa kajian tentang sholat khusyuk ini sebenarnya bukan tentang fikih, tapi ini lebih ke motivasi dan cara untuk mencapai sholat khusyuk. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang sholat khusyuk, kita harus menyadari dulu bahwa ada banyak orang menganggap bahwa sholat itu seperti ibadah biasa. Ini kesalahan besar. Karena sholat itu menjadi ibadah pertama yang dihisab, dan kalau sholatnya baik, maka baru kemudian ada hisab untuk amal-amal ibadah yang lain. Jadi sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karenanya sholat itu sesungguhnya wajib khusyuk. Tidak boleh ada sholat yang tidak khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk, kewajiban kita sholat mungkin ia terbayar. Tetapi tentang diterimanya, wallahu a'lam bishawab. Ada banyak sholat yang hanya melalui kerongkongan, bahkan nggak nyampe ke kerongkongan. Artinya hanya suara saja. Tidak ada sampai ke hati, apalagi sampai membuat ketenangan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam sholat yang aneh terjadi justru banyak kita justru menemukan atau mengalami kejadian-kejadian yang ada orang menganggapnya jadi berkah. Naruh kunci di mana, lupa begitu sholat, ingat kuncinya di mana. Naruh dompet, lupa begitu sholat, malah ingat. Ini sesungguhnya diyakini oleh para ulama sebagai godaan setan ketika sholat itu. Kita mungkin sering mengalami sholat ngebayangin yang macam-macam ya, ngebayangin istri, ngebayangin suami, ngebayangin anak, ngebayangin kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dalam kehidupan kita, ngebayangin kita sedang tadi bertransaksi, ngebayangin, aduh kenapa saya nggak melakukan ini saja tadi. Dan itu justru munculnya ketika sholat. Ketika sebelum sholat, pikiran-pikiran itu nggak ada. Ide-ide cemerlang itu munculnya justru ketika sholat, yang sejatinya mengganggu ke sholat kita. Ini yang sering terjadi. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW berkata, Inna awalama yuhasabu bihil abdu yawmal Suaranya hilang, Ustaz Yusuf. Terputus, Ustaz Yusuf, ininya. Ya, mungkin di double aja tuh. Ya, Ustaz mau. Enggak sih, cuma ada ini. Kayak tadi, kalau double storing tadi, kayak suaranya dengung. Ustaz Yusuf, suaranya hilang. hilang. Ke mute lagi tuh. Sudah kelihatan? Ya. Nah, tidak semua ternyata sholat itu diterima. Walau alam bisawab. Tetapi Rasulullah SAW
mengingatkan kepada kita bahwa ada hamba yang sudah 60 tahun sholat, tapi nggak diterima satu pun dalam sujud dan rukunya. Ini menunjukkan bahwa sholat harusnya serius. Sholat seharusnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang perlu lagi diingat bahwa diterima enggaknya sholat itu sangat menentukan amal-amal yang lain. Dan bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau bersabda, tidak sempurna ruku dan sujudnya. Salah satunya adalah tentang tumaninah. Dalam sholat khusyuk, tumaninah itu menjadi satu hal yang penting. Tumaninah itu kurang lebih kalau kita ruku, nggak langsung baca Subhana Rabbiyal Azim, tetapi setelah kurang lebih tulang-tulang itu sempurna ruku, lalu kurang lebih lamanya membaca Subhanallah, barulah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Begitu juga ketika i'tidal, jadi nggak langsung buru-buru lah gitu ya secara umum. Nah, ini adalah hal yang pertama kali harus kita ingat bahwa sholat kita itu belum tentu diterima. Bahkan ada di zaman Rasulullah itu ada laki-laki yang datang ke masjid, sholat di dekat Rasulullah, kemudian dia setelah sholat salah menghampiri Rasulullah, lalu Rasulullah bilang, sholat lagi, engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi, mengulang sholatnya, lalu kemudian dia datangi lagi Rasulullah bilang, sholat lagi, engkau belum sholat. Dia sholat lagi, kemudian setelah selesai dia menghampiri Rasulullah, tapi Rasulullah masih menyebut, sholat lagi, engkau belum sholat. Lalu kemudian dia, aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan. Pertama menghadap kiblat, bertakbir, baca umul kitab, kemudian bacalah sesuka Al-Quran, dan jika ruku maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Luruskanlah punggungmu, dan ini yang pelajaran fikih yang kita. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ini sekedar prolog saja, Pak, untuk meyakinkan bahwa seharusnya sholat kita memang bukanlah sholat yang sekedar membaca atau melakukan hafalan gerakan. Tapi harus serius, karena ada banyak riwayat yang menyebut bahwa banyak sholat yang tidak diterima oleh Allah. Saya tidak ingin mengatakan sholat yang mana yang nggak diterima. Itu urusan Allah. Tetapi setidak-tidaknya kita menunjukkan sikap sungguh-sungguh. Kalau sholat nggak diterima, gimana kalau kita mati besok? Apa yang kira-kira kita bawa di hadapan Allah? Lalu gimana kita bisa minta syafaat pada Rasulullah? Rasulullah menyebutkan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tentu kemungkinannya sangat kecil ya. Sangat kecil kita termasuk yang 70.000 itu. Rasanya malah, Masya Allah, barangkali kemungkinannya ya kecil lah. Kita ada yang, walaupun kita berharap itu, dan boleh berharap. Nah, untuk itu, maka sholat kita itu harus diperbaiki. Karena memang sholat itu bukan ibadah biasa. Sholat adalah ibadah yang istimewa. Sholat yang menjadi pembeda, pembatas antara kafir atau muslimnya seseorang. Orang muslim tapi nggak pernah sholat, maka kategorinya masuknya ke kafir. Karena sholat adalah pembeda. Orang sholat tapi sholatnya nggak benar, Rasulullah menyebutkan ada orang sholat 60 tahun tapi nggak diterima satupun. Itu artinya kita harus berhati-hati. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena sholat adalah hal yang sehari-hari ada di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengambil manfaat optimal dari sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, inna sholat wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Ayat ini menyebutkan bahwa sholat itu bisa menjadi penolong. Dan ulama sepakat bahwa penolong di sini adalah penolong dalam pengertian yang umum. Ya, kita butuh apa, maka melalui sholat, pertolongan itu bisa datang. Dan yang hebat adalah saat saya aktif di Brand Booster Management Indonesia, satu lembaga pelatihan dan juga penelitian brand science, ilmu otak, berbasis neuroscience, itu saya menemukan ada begitu banyak para ilmuwan di Amerika dan Eropa yang masuk Islam karena ayat ini. Karena bisa membuktikan secara ilmiah tentang kebenaran ayat ini. Nah, inilah bagian-bagian dari apa yang ingin saya sampaikan di pengajian malam ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi kado atau kebaikan di akhir bulan Desember ini, yang bisa membuat saya, antum semua bisa lebih punya perspektif yang benar tentang sholat dan juga tentang hidup. Kita sering dengar ayat tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi faktanya kita justru lebih banyak melihat orang yang sholat tapi justru melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ada penjelasan ilmiah bagaimana sholat itu punya kemampuan merubah karakter seseorang dimulai dari membangun habit seseorang. Nah, inilah yang akan coba kita kupas. Mudah-mudahan saya bisa mempersingkatnya. Biasanya saya ini memang punya penyakit, dan penyakit ini nggak bisa disembuhkan oleh dokter. Penyakit parah saya adalah kalau sudah ngomong suka lupa berhenti. Nah, ikhwan fillah, kita akan mulai. Di mana keajaiban sholat itu ada. Dan ini saya dapatkan bukan sekedar membaca, tapi juga kebetulan di Brand Booster Management Indonesia itu saya alhamdulillah sempat menjadi peneliti. Untuk menjadi peneliti di Brand Booster itu kita harus memiliki setidak-tidaknya ada 100 objek penelitian. Saya sekedar ingin mengatakan bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini bukan kila-wakila, bukan sekedar kata orang, atau kata siapa, kata buku, tapi melalui ada proses saya terlibat dalam penelitiannya, ada proses saya juga mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa itu. Nah, penjelasan dasar bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh cukup satu kali. Kalau sungguh-sungguh cukup satu kali. Tapi kalau kurang sungguh-sungguh, biasanya berulang-ulang, repetitif. Maka pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan tersimpan dalam sistem limbik atau alam bawah sadar kita lah gitu ya. Alam bawah sadar kita. Itu sebagai energi intrinsik di alam bawah sadar itu. Kalau sungguh-sungguh, maka emosi itu akan berproses. Di dalam tubuh kita, kualitas hormon, kualitas sel kita itu sangat dipengaruhi oleh emosi yang kita punya. Misalnya, kalau kita mengatakan sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang itu melibatkan emosi atau diulang-ulang sehingga tanpa sadar emosi kita juga terbawa, maka sesungguhnya emosi kita itu di dalam tubuh kita akan berubah atau berproses menjadi partikel subatom, kemudian menjadi atom, kemudian menjadi molekul sel, kemudian menjadi hormon atau juga organ tubuh. Artinya sel, hormon, organ tubuh sangat dipengaruhi kualitasnya itu oleh emosi yang kita punya. Sholat adalah persoalan atau perbuatan atau pikiran atau perkataan yang melibatkan emosi. Seharusnya. Sholat khusyuk itu pasti melibatkan emosi. Karena ketika kita sholat khusyuk, kita merasa Allah ada di hadapan kita. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
menyadari bahwa dia bertemu dengan Allah. Dulu waktu kita SMP atau SD atau di madrasah kita belajar tentang al-ihsan wa antabudullaha ka'annaka tarahu, itu bagian dari kajian tauhid kita. Bahwa ihsan itu adalah kita dapat seolah-olah dapat melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Kesadaran bahwa Allah ada di hadapan kita itu emosi. Dan ketika kita membaca bacaan sholat yang kita memahami artinya atau memaknainya, maka itu melibatkan emosi. Dan emosi itulah yang akan mempengaruhi partikel subatom kita, atom, molekul, sel, hormon, dan organ dalam tubuh kita. Baik dan buruk. Termasuk juga perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita marah, kalau kita marah atau benci atau dendam, maka yang diproduksi oleh tubuh kita itu adalah hormon adrenalin. Dan juga ada hormon kortisol di sana. Yang kedua-duanya itu mengandung glukosa, zat gula darah. Adrenalin akan membuat dada berdegup lebih kencang biasanya karena darah menjadi tidak lancar. Apalagi kalau zat gula darahnya terus-terusan diproduksi, kebencian, kemarahan yang terus-menerus itu akan membuat tubuh memproduksi zat gula darah terus-menerus, dan itu akan membuat kualitas darah kita menjadi buruk dan tidak lancar ke jantung. Sementara jantung memompa terus, maka yang terjadi adalah problem. Bisa jadi terjadi kebocoran, seperti kalau zaman dulu itu kita pakai kompa ya. Kompa manual itu, ada kalanya kita sering mengalami kompanya terus tapi ngempos airnya nggak keluar. Nah, yang terjadi biasanya itu klepnya akan bocor, akan rusak. Nah, begitu juga dalam jantung kita. Belum lagi marah dan benci atau emosi-emosi buruk itu akan membuat kualitas darah kita mengandung banyak toksin yang liver kita menjadi lebih berat kerjanya, pankreas lebih banyak mengeluarkan insulin, dan pada titik tertentu akhirnya rusak. Nah, sholat justru membuat orang menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena yang diproduksi adalah hormon noradrenalin disebutnya. Di sana ada hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ada bahkan hormon melatonin. Ini kalau orang yang susah tidur, dia kekurangan hormon melatonin. Dan yang menarik, yang menjadi hasil penelitian para saintis di neuroscience di MIT itu adalah bahwa orang yang mengingat Tuhannya, itu ada penelitian, orang diminta untuk mengingat Tuhannya, lalu terproduksilah hormon noradrenalin itu. Ada melatonin, ada endorfin, ada serotonin, itu hormon-hormon cinta, hormon kebahagiaan, hormon ketenangan yang membuat darah jadi lancar, toksin hilang, kemudian organ tubuh juga menjadi lebih sehat. Nah, itu penjelasan dasarnya. Sholat itu seperti itu. Karena sholat itu mengandung pikiran, mengandung perkataan dan perbuatan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sekedar video ya, membuktikan bahwa azab kubur itu ada. Dan itu berhubungan juga dengan sholat. Pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu dia dipukul dengan gada besi hingga dia menjerit dengan teriakan yang sangat Putus lagi Ustaz.
Terlalu Ustaz Yusuf. Putus videonya. Putus ya ininya. Iya, Pak Ustadznya putus. Tunggu aja lagi nanti bagian lagi. Itu udah masuk lagi itu. Maaf ya. Kayaknya sinyalnya nggak. Kurang stabil lah Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Ini pernah terjadi dan sebenarnya terjadinya cukup sering beberapa kali di tempat-tempat yang berbeda. Orang yang meninggal beberapa jam, kemudian dibongkar, setelah dibongkar ternyata ada kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa azab kubur itu ada. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena ada perbedaan di kalangan sebagian orang yang menyebutkan bahwa azab kubur itu tidak ada. Baik. Gambarnya tidak cukup mengenakan. Tapi sekedar ingin mengatakan bahwa azab kubur itu ada. Persoalannya seperti apa azab kubur itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada beberapa kejadian ini tetangga ibu saya, dia seorang tentara, tapi saya tidak menyebut bahwa tentara itu pasti semuanya begitu, cuman hanya sekedar ingin lengkap saja ceritanya. Dia seorang tentara, punya anak, tetangga-tetangga aja tahu kalau anaknya maghrib nggak ada di rumah lagi ngaji, biasanya dia tanya, mana si Fulan, anak lagi ngaji. Kenapa ngaji? Belajar dulu, ngaji belakangan. Nah, gitulah kalimat yang dikenal di kalangan tetangganya. Nah, dia ini punya teman sesama tentara. Dan satu saat temannya itu mati. Dan waktu dikuburkan, temannya ini ternyata menempati lubang yang salah. Itu bukan milik dia. Harusnya dia di dalam sana, yang dia tempati kebetulan adanya di depan, di dekat jalanan. Nah, lalu akhirnya diputuskan harus dibongkar. Kurang lebih 2-3 jam dibongkar. Setelah 2-3 jam dibongkar, maka yang terjadi adalah hal yang mengerikan yang kurang lebih sama seperti gambar tadi. Nah, sejak saat itu, ketika ngelihat anaknya lagi belajar, maghrib, dia bilang, kamu lagi ngapain? Belajar, Pak. Sholat dulu, ngaji dulu, belajar belakangan. Ini menunjukkan bahwa dia menyaksikan satu hal yang besar, sehingga merubah sudut pandangnya dalam hidup. Sekali lagi, itu sekedar ingin membuktikan bahwa dan meyakinkan bahwa azab kubur itu ada. Dan azab kubur itu banyak juga disebabkan oleh sholat. Dan poin utamanya adalah mari kita melihat sholat sebagai sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial, sesuatu yang bukan hanya dikerjakan asal selesai, asal baca, atau asal gerakan. Lalu apa saja sebenarnya keajaiban sholat? Ini dari sekian banyak, setidak-tidaknya saya menghimpun ada 7 hal besar keajaiban dalam sholat itu yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Dan ini juga sebagian juga terjadi pada diri sendiri. Keajaiban yang pertama adalah ketika kita niat, ini ada banyak orang abai di sini. Niat tentu saja bukan tentang usoli atau enggak usoli. Niat itu intinya kan di hati, mau usoli apa enggak di hati atau enggak usoli. Kalau hatinya
tidak menyadari, maka dia tidak punya niat. Niat itu adanya di hati. Usolli itu adalah untuk menguatkan niat kita. Tetapi bukan berarti orang yang usolli itu pasti niatnya benar, belum tentu juga. Saya pernah sholat zuhur di satu tempat, saya jadi makmum. Ketika imam sudah Allahu Akbar, kami makmum seperti biasa, Allahu Akbar mengikuti. Nah, di sebelah saya ini baru memulai. Usolli fardu zuhri arba rakaat mustaqbil, berarti ada nilai ta'ala Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibatalin. Lalu dia usolli lagi, usolli fardu Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih istighfar juga, masih membatalkan juga. Saya mulai keganggu tuh di sebelahnya. Oh, ini udah 2 kali dia. Oh, mudah-mudahan yang ketiga dia nggak batal lagi. Lalu dia usolli lagi, usolli fardu Allahu Akbar. Lama dia. Nah, saya mulai berpikir, alhamdulillah dia berhasil. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai beberapa kali selesai sholat saya tanya, kenapa Pak tadi kok diulang-ulang? Saya lupa. Ini sholat apa ya? Astagfirullahaladzim. Ternyata usolli pun tidak menjamin seorang itu punya niat yang kuat di hati. Oke. Kenapa kita perlu punya niat? Niat itu, dahsyatnya niat, ketika kita niat bertemu dengan seseorang sesungguhnya, dengan sesuatu, dengan seseorang kita niatkan, kita ingin bertemu, kita ingin berhubungan, misalnya entah kangen, entah apa saja, maka sesungguhnya niat itu menjadi energi. Energi yang kemudian ada bagian otak kita namanya otak talamus. Dia itu berfungsi sebagai stasiun relay, kayak BTS ini ya, Telkomsel, XL gitu ya, apa namanya, menara-menara itu, pemancar itu. Semua energi itu akan dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke alam semesta, kemana saja. Kalau kita meniatkan itu ke satu tempat, maka akan tertuju ke situ. Contoh misalnya begini, saya yakin setiap orang pernah ngalamin, lagi duduk-duduk bareng-bareng teman-teman, tiba-tiba ada orang lewat, lalu ada yang kita merasa tertarik dengan orang itu, entah cakepnya, entah hidungnya mancung, pesek, rambutnya yang lucu, rambutnya yang bagus, apa saja yang membuat kita tertarik. Dan tiba-tiba orang itu nengok, dan tengokan pertamanya adalah ke kita, bukan ke orang lain, bukan ke posisi lain, tapi langsung ke kita, dan kita gelagapan waktu kedapatan bahwa kita ketahuan memperhatikan dia, atau kitanya yang sedang diperhatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa pikiran kalau ditujukan pada satu titik, maka itu akan lepas pikiran itu ke satu tempat yang kita tuju itu. Nah, itulah salah satu juga kenapa hikmah Al-Fatihah. Ya dulu saya suka bertanya-tanya, kenapa sih harus ngebacain Al-Fatihah orang yang sakit jauh gitu, atau orang yang sakit dekat dengan kita? Ternyata ketika kita punya niat, pikiran kita ini tertuju pada satu titik, maka pikiran kita itu akan melaju, dilepas oleh otak talamus itu dengan kecepatan. Kalau siang hari kecepatan kurang lebih terbesarnya adalah 5.000 km per detik. Kalau itu dilakukan pada sekitar antara jam 2 sampai subuh itu, kecepatannya menjadi kurang lebih 300.000 km per detik. Kecepatan pikiran kita. Makanya tidak heran kalau begitu kita kangen sama seseorang, tiba-tiba kring, dia nelfon kita. Padahal baru sepersekian detik. Jakarta, Surabaya itu 900 meter. 900 kilometer. Sementara ini kecepatan berpikir kita itu 5.000 km per detik di siang hari. Dan ini menunjukkan betapa cepatnya. Nah, niat. Ketika sholat niat untuk Allah, maka yang terjadi menurut para saintis adalah pikiran kita ini melesat dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke alam transendental. Bahasa
para saintis. Bahasa kita ke Sidratul Muntaha insya Allah. Langsung ke Allahnya. Yang kemudian pikiran kita ini membuat juga ya seperti kita jadi menjadi lebih diperhatikan oleh Allah. Itulah kurang lebih kalau misalnya seperti kalau saya colek Ustadz Mulyadi Muslim, kemudian saya colek, maka perhatiannya akan ke saya tiba-tiba begitu. Nah, begitulah cara niat itu bekerja. Dan ini dahsyat sekali. Dan itu berarti bahwa ada syaraf yang langsung aktif, optimal bekerja. Ketika kita mulai berniat. Ingin bertemu dengan Allah, ingin bicara dengan Allah. Maka secara tidak kita sadari, otak kita ini bekerja dengan optimal dan itu artinya meningkatkan kecerdasan kita. Dan stasiun pemancar kita juga, yaitu stasiun talamus, otak talamus kita juga menjadi lebih sensitif dalam bekerja, lebih optimal. Ini keajaiban pertama. Keajaiban kedua, ketika kita sungguh-sungguh berpikir, berniat, ingin melakukan sholat khusyuk, sebenarnya ingin melakukan apa saja, maka sesungguhnya energi dalam tubuh itu terbangun. Kalau niat kita untuk mencuri misalnya, maka yang terbangun adalah energi yang kita menyebutnya sebagai energi negatif. Di perusahaan-perusahaan Jepang itu ada, kalau mau masuk itu ada pemeriksaan tes aura. Nah, tes aura ini berhubungan dengan paradigma berpikir. Dia terbiasa jujur apa tidak, dia terbiasa mencuri apa tidak. Nah, ini bisa terdeteksi melalui tes aura. Nah, tes aura itu dari mana? Emosi. Nah, emosi yang dibangun dalam sholat khusyuk itu membuat energi tubuh itu optimal. Karena juga hormon-hormon yang terbangun juga hormon-hormon yang terbaik. Dan yang lebih hebat, selain memperbaiki di dalam tubuh kita, berpikir positif, termasuk di dalam sholat itu, punya kemampuan juga memperbaiki udara di sekeliling kita, menjadi heksagonal. Penelitian tentang ini bisa juga dilihat dalam bukunya Masaru Emoto, The True Power of Water, bahwa air itu bisa mendengar atau mendeteksi, merasakan emosi yang kita miliki, orang di sekitar air itu, apalagi kalau emosi itu diucapkan, maka itu akan merubah struktur molekul air itu. Itu judul bukunya The True Power of Water. Kalau lebih panjang dan lebih dalam lagi, itu ada buku judulnya Tuhan di dalam otak manusia. Itu pengarangnya Dr. Taufik Pasya. Ada juga buku lain yang bicara tentang ini adalah buku Biologi Iman. Dr. Abdul Qadir, dia seorang peneliti nuklir di Mesir. Buku-buku itu semuanya hasil penelitian. Jadi menarik sekali untuk dibaca. Nah, ini keajaiban yang kedua, kita singkat ya. Nah, keajaiban yang ketiga adalah menstimulus diproduksi hormon-hormon tadi yang saya sebutkan di awal itu, melancarkan darah, mengusir toksin, membentuk imun. Begitu kita sholat, baru dimulai, itu proses itu terjadi. Ada ayat yang menyebutkan bahwa kalau kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan, menambah. Tetapi kalau kita kufur, maka kemudian Allah mengancam dengan azab. Prosesnya sama. Bersyukur itu artinya mengikuti perintah Allah. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah. Maka yang terjadi adalah ketika kita berpikir benar, berpikir positif, maka yang terjadi diproduksi hormon-hormon noradrenalin
dan otak talamus kita juga memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ciri khas dari gelombang elektromagnetik adalah dia mempengaruhi, juga mencari frekuensi yang sama, kemudian menarik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, gelombang elektromagnetik itu cara kerjanya adalah dia mencari, dia mempengaruhi, kemudian mencari frekuensi yang sama, dan kemudian menariknya dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan adalah hal-hal yang buruk, maka sesungguhnya kita sedang mengundang keburukan datang dalam kehidupan kita. Kalau yang kita yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan adalah perbuatan baik, dan sholat adalah perbuatan terbaik, di sana ada kalimat-kalimat thayyibah yang luar biasa, maka sesungguhnya kita sedang memanggil kebaikan dalam kehidupan kita. Dan la in syakartum la azidannakum itu langsung artinya ketika kita melakukan kebaikan, otomatis 1 detik itu juga langsung diproses ganjaran kebaikan yang berlipat ganda itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka aku tambah nikmat. Maka penambahan nikmat itu langsung terjadi dalam proses pembentukan hormon-hormon kita. Dan juga kemudian memanggil kebaikan atau menarik kebaikan di alam semesta ini untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya orang baik itu bergaulnya, berjodohnya hanya dengan orang baik. Dan orang buruk berjodohnya hanya dengan orang buruk. Siapapun jodoh kita hari ini adalah hasil dari kualitas diri kita pada saat kita memilih dulu. Kemudian keajaiban yang keempat adalah menghadirkan rasa tenang. Kita seringkali dalam hidup ini merasa gelisah. Dan hebatnya, sholat yang khusyuk itu punya kemampuan untuk watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itu bisa membuat hati itu tenang karena ada zikir di sana. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, zikir sama Allah itu membuat hati kita menjadi tenang. Dan yang harus juga kita ingat bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan, "Hubiba ilayya minal dzambi an-nisa'u wat-tib." Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu 'ain fis shalah. Dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Salat itu punya kemampuan yang luar biasa membuat tenang. Dan ketenangan itu bisa terbawa terus. Kenapa? Karena produksi hormon noradrenalinnya terus-menerus terbawa. Membuat kita menjadi tenang, tentram, bahagia. Salat. Makanya, apa yang kita lakukan dalam sholat itu bisa terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kemudian kita juga, kita punya karakter itu akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam sholat. Dialog-dialog kita dengan Allah. Misalnya ketika kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah. Sementara kita sering meminta dipuji. Nah, itu sebuah proses perubahan kesadaran sebenarnya untuk tidak mencari pujian. Terus-terusan dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Kurang lebih. Kemudian keajaiban yang kelima, mengundang datangnya pertolongan atas masalah hidup. Sebagaimana tadi saya jelaskan tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kita punya doa. Di dalam sholat, itu ada doa di sana. Rabbik firli warhamni wajburni. Atau Rabbik firli warhamni wa'afini. Ya Allah, ampunilah hamba, kasihanilah hamba, selamatkanlah hamba, bimbinglah hamba, dan berilah rizki pertolongan hamba untuk bisa menjalani kehidupan ini. Atau ketika sujud,
aqrabu ma yakunu abdun wa huwa sajidun. Yang kondisi terbaik manusia dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam sujud itu Allah melalui Rasulnya mengatakan fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa. Nah, doa itu kemudian melesat dalam bentuk gelombang elektromagnetik ke alam semesta, ke Allah tentu saja, dan kemudian itu menarik kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lewatin saja ini logika dari mana doa itu bisa kita lewatkan. Kayaknya kepanjangan juga nih ya. Yang keajaiban berikutnya tumbuh kembangkan rasa empati dan peduli dalam sholat itu. Ini juga yang kemudian membentuk sifat anti terhadap keji dan mungkar, anti untuk melukai orang. Orang yang sering sholat khusyuk biasanya insya Allah kalimatnya akan lebih lembut. Artinya tidak sengaja dia ingin menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Sang Maha Lembut, karena dia terbiasa melembutkan hati ketika dia sholat, repetitif terus-menerus menjadi habit dan kemudian menjadi karakter kita. Karena proses pembentukan habit itu adalah repetitif, terus-menerus. Dan kemudian setelah jadi habit, jadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter. Nah kemudian, ini yang salah satu yang luar biasa adalah bahwa sholat dapat menghilangkan penyakit dalam tubuh melalui proses pembentukan hormon-hormon itu dan mengeluarkan toksin dalam tubuh kita. Hormon-hormon seperti serotonin, melatonin, endorfin itu adalah hormon yang melancarkan darah. Dan itu berarti ada proses perbaikan atau pembentukan sel-sel baru, entah itu di otak, termasuk juga perbaikan dalam organ-organ tubuh yang rusak. Nah ini dia. Ini banyak sekali kejadian. Ini kejadian nyata yang luar biasa dan bahkan ada yang hilangnya itu dalam waktu sebulan. Sebut saja ada nama Pak Ahmad. Saya punya jemaah tinggal dulu di Tangerang, pindah ke Bandung, usahanya maju luar biasa. Setelah beberapa tahun nggak ketemu, dia tiba-tiba datang ke Dewan Dakwah ke kantor saya. Dia cerita bahwa ini dia ngeluh, dokter memvonis saya punya masalah dengan gula luar biasa, naiknya tajam. Lalu katanya saya punya ginjal juga bermasalah. Kemudian saya punya jantung bermasalah. Saya bingung, padahal saya termasuk orang yang hati-hati dalam makan. Apa ya kira-kira? Setelah dia panjang ceritakan keluhannya, saya cuma teringat pada satu pertanyaan saja yang saya ajukan ke dia. Ada nggak orang yang Bapak benci? Dan dia agak kaget mendengar pertanyaan saya itu. Kenapa saya memilih untuk bertanya? Itu barangkali itu yang membuat dia kaget. Tapi faktanya, dia cerita iya. Ada orang yang saya sangat benci sekali karena sudah saya tolong, tapi dia hancurkan keluarga saya, dia hancurkan bisnis saya. Ada orang nyebut namanya saja sudah, ada orang yang sama namanya saja, saya jadi ikut-ikutan benci sama orang itu. Saking bencinya. Kemudian ketika saya sampaikan itu harus dihilangkan dengan berbagai macam dalil, saya sampaikan itu di awal Ramadan. Di akhir Ramadan dia telepon saya dari Bandung, katanya sejak pulang, sejak bertemu dengan saya, kemudian dia kumpulkan keluarga, lalu mengatakan mulai sejak saat ini kita maafkan si fulan. Kita serahkan saja itu urusannya kepada Allah, tetapi kita maafkan segala kesalahan dia. Nggak usah lagi kita pendam rasa benci kepada dia. Walaupun tadinya dapat protes dari keluarga dan akhirnya menyepakati itu, wallahu a'lam bishawab. Nggak sampai sebulan, saat dia kontrol lagi, dokter pun terkaget-kaget. Ginjalnya sehat, dia punya pankreas sehat, gulanya normal kembali. Masya Allah. Dan yang salah satu cerita lain yang lebih dahsyat adalah seorang anak muda yang divonis oleh dokter 4 sampai 6 bulan sudah nyawanya. Hanya bisa bertahan karena penyakitnya yang luar biasa. Tadinya dia stres luar biasa, tetapi kemudian sampai pada satu pikiran,
bahwa siapa yang lebih beruntung dari orang yang dikasih tahu kapan kematiannya. Lalu saat dia bertemu dengan kiainya dulu, sang kiai cuma bilang sholat. Saya sudah sholat, kiai. Sang kiai cuma bilang sholat. Akhirnya Allah membuka pikirannya, dia dapat sebuah buku tentang sholat khusyuk, dia lakukan itu. Apakah dapat obat dari dokter? Dokter cuma ngasih obat penahan rasa sakit, karena nggak ada obatnya untuk penyakitnya ini. Dan kemudian dia lupa sudah tentang sakitnya itu. Sampai bertahun-tahun. Pada suatu waktu dia merasa tubuhnya enak, sehat, dan teringat pada penyakitnya, bukankah dulu saya pernah divonis akan mati. Lalu dia datang lagi ke dokter yang dulu dia pernah divonis itu, memvonis itu, dan ternyata sang dokter sudah meninggal. Dan dia lari ke rumah sakit lain untuk periksa, ternyata sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ada kejadian yang luar biasa. Dan dia meyakini satu-satunya hal yang waktu itu rutin dia lakukan, yang paling besar adalah sholat. Dan dia lakukan sholatnya sakhusyuk mungkin. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu keajaiban yang terjadi ketika seseorang itu sholat. Rasanya kita tidak bisa, sekarang sudah jam 21 ya, dan setengah 10. Sebenarnya ada kajian selanjutnya, yaitu bagaimana caranya mencapai sholat khusyuk. Nah, di buku saya, menikmati keajaiban sholat khusyuk, itu ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh kita ketika kita ingin mencapai sholat khusyuk. Karena ada orang juga yang susah sekali khusyuknya sholat. Gimana ini caranya sholat khusyuk? Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tapi hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah rizki yang halal sangat mempengaruhi kekhusyuan kita. Karena rizki yang haram itu selain mempengaruhi kesehatan, juga mempengaruhi paradigma kita tentang benar dan salah. Dan kita sebagai manusia sudah dititipi pada dasarnya kemampuan untuk melakukan kebenaran, mengetahui mana benar, mana salah. Dan kita tahu ketika rezeki kita adalah rezeki yang tidak halal, sesungguhnya kita sedang melakukan dosa. Dan kita tahu betul bahwa kita sesungguhnya sedang berjarak dengan Allah, dan karenanya punya kesulitan tersendiri untuk bisa khusyuk. Komitmen untuk punya rezeki yang halal. Nah, kemudian tahapan-tahapannya saya kira bisa, kalau Allah mengizinkan, nanti bisa membaca buku saya, menikmati keajaiban sholat khusyuk. Mohon maaf, ini nggak bisa kecuali kalau dipersilahkan ya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai sholat khusyuk, tetapi kelihatannya sudah cukup malam. Terima kasih, mohon maaf ya. Saya termasuk yang masih ikut pengajian ala Zoom ini. Kadang-kadang suka apa yang harus dilakukan, ada hal yang belum terbiasa, belum banyak melakukan pengajian Zoom ini, kecuali pengajian-pengajian biasa. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Afwa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentu belum tuntas, kita coba ada beberapa waktu, mungkin beberapa kali kalau teman-teman yang hadir kali ini mau mengajukan pertanyaan, kita bisa. Sekali memang itu banyak sampaikan, Allah dari apa yang sudah disampaikan sudah sangat banyak. Ya, judul bukunya katanya disampaikan. Menikmati keajaiban sholat khusyuk. Kalau ingin just di apa yang kita share di pamflet yang kita share juga itu ada buku yang ditunjukkan juga ya. Biasa di pamflet. Silakan, ada yang mau
tanyakan Bukunya didapat di mana ya? Ustaz itu Gimana, sabar? Suaranya ini agak. bukunya di mana? Oh iya, bukunya memang masih belum ke toko buku. Sementara ini lebih banyak pesanan-pesanan melalui pesanan-pesanan saja. Ya, bisa inilah. Teman-teman bisa lewat saya nanti kalau ini kalau saya temukan ini. Itu kan kita coba fasilitasi lah dikatakan ini info yang lain. Silakan, ada pertanyaan kaitan dengan materi yang disampaikan kita. Sebetulnya nunggunya bagian lanjutannya Ustadz Mulia, bagaimana memperoleh Ya. menuju ke sana gitu, ke sholat yang khusyuk itu kayaknya. Dan tadi kan sudah sedikit dikasih bocoran kaitan dengan masalah rezeki ya. Di tahapan. Karena memang untuk kalaupun itu masih yang itu akan sangat baik kalau kita yang itu dari kami mungkin di LWS 2 itu juga saya atur waktu lagi permintaan bisa kita minta lagi di kesempatan saat itu untuk melanjutkan ya. Memang akan sangat baik kalau nanti di lanjutan materi itu kalau sudah teman-teman sebagian ada yang sudah sempat membaca bukunya ya terarah. Kan ada yang mau dialahkan dulu sebelum bicara. Banu biasanya. Ustadz Nur kayaknya sama pertanyaannya tuh Bondan juga memfasilitasi memperoleh bukunya kayaknya ya Ustadz Nur. Buku nanti kita coba apa? Ya, sementara dalam masih pesanan-pesanan langsung yang biasanya saya kirim lewat ya JNE atau Gojek dan sebagainya. Karena juga cetakannya masih terbatas juga. Bestseller tadi ya? Bukunya bestseller ya? Insya Allah mudah-mudahan begitu. Yang paling utama mudah-mudahan memberi manfaat. Iya. Di toko buku udah ada, Tat? Belum. Di Gramedia. Kemarin itu Gramedia dan beberapa penerbit ada merubah kebijakan tentang kerjasama penerbitan di masa pandemi. Jadi sementara nggak saya ambil itu. Dewan dakwah yang akhirnya ambil dari penerbitnya. Oh, Dewan dakwah. Ditanyakan dulu sebelum. Baik, sambil rekan sekalian, jadi memang bahasan tentang kajian kasus ini bukan bahasan sekali dua kali yang tuntas, tentunya masih banyak sekali. Kita harus berproses dalam pemahamannya, dan ini ya bukan hal yang mudah ya, memang butuh proses, dan itu juga tadi kalau ceritanya ada pengalaman pribadi yang juga bisa kita rasakan. Yang jelas apa yang sudah disampaikan oleh semua ini menambah perbenaran kita, wawasan kita bahwa tadi itu yang kita tangkap memang betul. Hal sholat itu kaitannya bukan hal yang sepele, bukan sekedar ritual, bukan sekedar formalitas yang kalau itu saja yang
kita lakukan, dia tidak akan dapatkan hal. Kami kalau kita menggugurkan kewajiban, jadi banyak hal memang harus kita gali dari Tuhan. Baik pada sisi ya, dan juga artinya tadi ternyata tidak secara fikih gitu, ada hal-hal lain kaitannya tentang jiwa dan dalam ayat dan sebagainya. Yang jelas gambaran kita tentang sholat khusyuk itu jelas satu baru paradigmanya sudah tadi diberikan hanya sekedar tadi sholat yang seolah-olah, karena ada juga orang memahaminya gitu dari berbagai sholat itu ya hanya kelihatan seolah kelihatan di luar, tidak sebatas itu, tapi juga tadi bicara dampak setelah sholat akan terlihat semakin itu seorang berarti dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sekali lagi untuk bisa mendapatkan sholat itu situasi dan hal-hal lain yang ikut berpengaruh. Ya. Gitu. Sebelum kita lanjut, waktu sudah lewati 9:30 ya. Kita sepakati dulu karena memang kita timingnya terakhir 10 ya. Jadi kalau teman-teman tadi kaitan masalah buku, saya akan komunikasikan satu. Kemudian ya, saya nanti nggak tahu juga Ustaz Yusuf apakah berkenan sebagian materi yang tadi sudah disampaikan. Kalau berkenan mungkin bisa di-share gitu, kalau memungkinkan. Yang poin-poin pentingnya saja barangkali. Memang kalau beberapa pemateri kemarin sempat berbagi share materinya, jadi saya akan Ustaz Yusuf kalau memungkinkan gitu ya. Sebagian dari saya yang tadi bisa share dan ingin juga pelajari lagi. Mas teman-teman yang tidak hadir di ya. Sementara gitu dulu mungkin Bu Desi, kita tutup dulu. Hal yang lain nanti bisa kita dilanjutkan. Ya Ustadz Mul, mungkin kita bisa bantu fasilitasi beberapa teman ini japri, jadi mungkin nanti Mama tidur. Baca buku udah gak ada. Memudahkan. Ya, Rasanya untuk kali ini mungkin satu juga momen ya, teman-teman juga banyak yang mungkin punya acara keluarga, jadi itu mungkin juga salah satu faktor. Mungkin kita bisa langsung ditutup dengan doa saja Ustadz Mul. Nanti berikutnya yang lainnya kita sampaikan melalui WA gitu aja ya. Ustaz Yusuf, kalian bisa tutup dengan ya penutup kajian kita dengan doa. Suaranya Ustadz di unmute dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'al muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya dan juga rekan-rekan sekalian ya, partisipasi dalam kegiatan ini, kalau di momen yang lain di saat kita
di pekan depan, aku sebulan Januari pekan pertama, aku itu jadwal rutin, kita berbasis ya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya, saya lebih lengkap kita diskus kalau maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, jangan lupa rekodnya, Wan. Ya, saya stop ya. Oke, teman-teman, kita tutup ya. Alhamdulillah, kita ketemu pekan depan lagi, nanti diberitahukan lagi lebih lanjut seperti biasa. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Boleh ditutup ya, Wan?